Welcome to our podcast. Know something new. Apa kabar guys? Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung yang nonton kapan. Hai. Di sini aku Lintang, aku Hazlin, dan kita kedatangan tamu spesial, Kevira. Yeay. Oke. Jadi hari ini kita mau bahas apa tuh, Tang? Kita topik hari ini kita ngobrol nih tentang marah. Sebelum itu, kita lihat video satu ini dulu ya. Nah, tahu nggak sih itu tuh tempat apa? Jadi tempatnya itu disediain buat orang-orang yang kayak mau ngungkapin emosinya gitu kan. Melampiasin amarah gitu ya? Iya, heeh. Iya, itu kalau aku dari lihat-lihat kayaknya namanya stress out room. Iya, heeh. Mereka nyiptain tempat itu buat orang-orang yang capek banget. Kayak udah pengen ngelampiasin gitu ya, sampai udah. Jadi dari sananya udah dilayanin kayak TV gak kepakai. Jadi kayak barang-barang bekas gitu. Pemukulnya pemukul bisbol. Kenapa mereka kan kayak gitu karena mereka memendam emosi mereka. Kenapa sebagian orang lebih milih buat mendam emosi mereka daripada nyampein emosi mereka? Dari yang aku benar-benar tangkap sih, mereka tuh udah cerita, udah speak up ke orang-orang terdekat mereka, mengungkapkan permasalahan mereka, tapi mereka tuh gak didengar. Benar-benar totalitas diabaikan gitu. Iya sih, rasanya diabaikan tuh nggak enak ya kan, Gev? Iya, aku juga sering ngerasa gitu. Ya kan kayak jadi mereka tuh udah memendam gitu, terus udah nggak mau cerita lagi, terus akhirnya kan numpuk. Nanti kan kapan aja bisa meledak. Mungkin ya itu gunanya ruangan stress out room itu. Menurutmu ruangan kayak gitu tuh bermanfaat nggak buat orang-orang? Menurut aku pribadi enggak. Kenapa tuh? Karena kayak kan mereka melampiaskan di posisi itu, detik itu juga kan mereka marah tuh. Nah, jadi malah bukannya itu berkurang, malah makin numpuk. Mereka bakal semakin nginget. Iya, nginget hal-hal buruk-buruk gitu, hal kenangan buruknya gitu. Menurutmu kenapa, Gev? Menurut aku ruangan itu juga bermanfaat karena kita bisa melampiaskan marah kita ke kaca. Jadi kaca itu buat disimbolkan amarah kita. Terus dipecahin biar lebih lega gitu daripada dipendam terus nanti depresi lagi. Kan sekarang kan kayak tingkat depresi orang dewasa di Indonesia tuh kayak lebih tinggi. Yang depresi sekarang nggak cuma orang dewasa aja, bahkan anak sekolah, anak SMP. Oh iya, bahkan anak SD udah ada yang depresi, self harm. Ya. Dampak habis mengeluarkan amarah semua itu gimana sih? Soalnya kan ada yang nggak sampai amarahnya itu masih banyak banget tapi nggak tahu mau ngelakuin apa. Sampai-sampai dia berpikiran buat bunuh diri kan. Tapi selain itu dampaknya apa lagi sih? Buat ke orang-orang sekitarnya atau diri sendiri. Jadi ada beberapa tipe orang kalau lagi marah, ada yang langsung ngeluapin amarahnya kayak keluar gitu, langsung marah-marah ke orang sekitarnya. Lah itu kan orang sekitarnya mesti kan bakal terganggu sama dia marah-marah nggak jelas. Orang-orang di sekitarnya nggak tahu dia marah karena apa. Gangguan jiwa dikiranya. Nah itu, terus ada juga tipe orang yang mending diem daripada orang sekitarnya kena marahnya. Tapi itu kan juga nggak baik. Dampaknya ya mungkin mendam emosi itu nggak baik, guys. Kayak botol diisi air terus menerus sampai full. Kan kalau full nanti banjir bisa-bisa. Ya udah kayak gitu tuh, banjirnya tuh meledak. Amarahnya udah meledak gitu, udah nggak mampu ditampung lagi. Kalau kayak gitu nanti udah depresi, yang kena
dampaknya nggak cuma diri sendiri, sampai pembunuhan juga bisa. Karena kan kalau marah kayak meledak itu udah nggak kekontrol lagi. Bisa-bisa kan misal sampingnya tuh ada kaca lah, vas kaca lah. Nah, dilempar lah itu ke orang yang bikin dia marah. Diar masuk rumah sakit. Coba sebutin salah satu pengalaman kalian marah. Intinya dia tuh sebenarnya marahnya cuma sedikit toh, tapi karena aku mau ngelawan, jadi dia ngomong ke orang tuanya tuh. Kalau menurutmu, Tang? Aku tuh terakhir kali marah tuh kayaknya kalau nggak salah SD, yang kayak bener-bener bener. iya bener-bener marah, kayak sudah sampai nangis-nangis gitu loh. Sedangkan kan biasanya kalau marah, oh ya udah aku diem, oh situ marah, oh ya udahlah nanti juga sebentar lagi aku lupa. Tapi yang terakhir kali aku marah tuh aku lupa gara-gara apa, tapi sampai ibuku tuh juga sampai lah kelaburlah aku dari rumah sampai di depan sampai di pos satpam itu, agak lurus lagi, agak lebih jauh lagi kan. Aku tuh duduk gitu situ udah kayak orang apa gitulah di pinggir jalan ngelamun gitu. Nah, terus sampai ada mbah-mbah, kalau nggak salah mbah-mbah itu yang punya rumahnya itu, yang aku di depan rumahnya itu, dia tuh keluar nanyain, "Dek, kamu ngapain di situ, Dek? Panas-panas nanti demam loh, Dek." Terus aku kayak, oh ya udah, aku ya kayak cuma ngangguk-ngangguk aja gitu. Nah, terus sampai kakakku tuh nyariin gitu, langsung teriak, pulang!" Terus akhirnya aku jalan-jalan dulu baru pulang. Tapi yang dulu yang zaman SD itu aku udah kayak bocil tantrum. Yaudah, kayaknya segini aja podcast kita kali ini. Sedikit cerita-cerita tentang kita marah ya. Semoga video tadi bisa bikin kalian menghibur atau mendapatkan informasi dari kita. Sekian dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya maaf kalau ada kayak kata-kata yang bisa dibilang nggak mengenakan atau kurang sopan ya. Love you all. Dadah, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam.